bahwasanya seseorang memiliki tenaga layaknya kuda, atau pada hari ini dikatakan seseorang larinya secepat kuda, mungkin itu hanya isapan jempol semata-mata. Tapi pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam ada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Al-Aqwa, yang mungkin Anda ketika mendengar pertama kali Salamah bin Al-Aqwa, apakah ini laki-laki atau perempuan? Kita katakan ini laki-laki. Salamah itu asal muasalnya adalah nama bagi seorang laki-laki. Saya sendiri tidak mengerti kenapa nama Salamah itu jadi bergeser di Indonesia pemakaiannya untuk perempuan. Saya sendiri tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Salamah itu asal muasalnya adalah nama bagi seorang laki-laki. Maka kalau kemudian Salamah laki-laki atau perempuan, laki-laki. Ada seorang sahabat Rasul alaihi salatu wasallam yang bernama Salamah bin Al-Aqwa, dan sebenarnya Aqwa itu bukan ayahnya, tapi Aqwa itu adalah kakeknya. Dan orang Arab memang terbiasa kemudian menisbatkan bin kepada kakek atau kakeknya ayah, bahkan terbiasa. Dengan catatan kakek atau kakeknya ayah ini adalah yang berasal dari pihak ayah. Semisal Imam Ahmad bin Hambal. Seseorang yang kemudian mendengar nama Ahmad bin Hambal akan berpikir bapaknya Imam Ahmad namanya Hambal, padahal bukan. Nama bapaknya Imam Ahmad itu Muhammad, Ahmad bin Muhammad. Orang Arab terbiasa seperti itu. Ini latar belakang sejarahnya panjang, dan dari sana juga dimaklumi bahwasanya mengapa orang yang paling layak dan paling berhak untuk menjadi wali bagi seseorang adalah ayahnya, kemudian kakeknya. Di sana tidak ada khilaf. Kalau seseorang laki-laki atau seorang perempuan dia butuh wali untuk mewalikan dirinya, maka wali yang paling layak di sana adalah ayahnya, kemudian kakeknya. Di sana tidak ada khilaf. Bahkan terjadi perbincangan di antara para ulama, khususnya dalam bab waris. Kalau kakek bertemu dengan cucu, mana yang lebih layak mendapatkan waris? Kalau kakek bertemu dengan cucu, tidak ada bapak, tidak ada anak, kakek dan cucu yang bertemu, mana yang berhak mendapatkan waris? Ini ada perbincangan di antara para ulama ahli fikih. Salamah bin Al-Aqwa adalah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang unik. Dari namanya yang unik, yang ada di benak kita, dia adalah seorang perempuan padahal dia laki-laki. Dan dia termasuk sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di antara yang pertama-tama bernisbat kepada kakek, Salamah bin Al-Aqwa, padahal nama bapaknya Sinan. Jadi harusnya Salamah bin Sinan bin Al-Aqwa. Makanya para ulama memperbolehkan seseorang bernisbat kepada kakek. Semisal saya Andre bin Muhammad bin Fauzi. Jadi kalau saya mau nisbat kepada kakek saya Andre bin Fauzi, itu nggak masalah. Padahal Fauzi bukan bapak saya. Ya, Andre bin Muhammad bin Fauzi bin Thawri. Andre bin Thawri nggak masalah. Padahal Thawri itu adalah kakek dari bapak saya. Salamah bin Al-Aqwa adalah sahabat yang mungkin kurang masyhur namanya kita dengar. Mungkin sebabnya karena beliau lebih banyak menyibukkan diri di peperangan, sehingga aktivitasnya di dalam meriwayatkan hadis sedikit. Karena biasanya sahabat yang kita dengar, ya, itu adalah sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Salamah bin Al-Aqwa ini adalah sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis.
Tapi di antara yang sedikit itu ada hadis-hadis yang memang betul-betul sungguh menakjubkan. Misalnya hadis tentang pada suatu sore Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan akan memegang bendera ini seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Besoknya terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang terjadi di sekitar tahun 7 Hijriah. Akan memegang bendera ini seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat sepanjang malam mereka menanti-nanti siapakah yang diberi amanah oleh Rasul untuk memegang bendera perangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Itu kemuliaan. Sebagian di antara mereka sengaja lewat di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam, nunggu dipanggil. Kamu sini, pegang bendera. Sebagian mereka ada sengaja yang berulang kali, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tujuannya untuk, ini pegang bendera. Tapi kemudian Rasul alaihi salatu wassalam di penghujung hari, yakni menjelang subuh, bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Dikabarkan Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya, ya Rasulullah. Panggil Ali. Maka didatangkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam usap matanya dan Ali bin Abi Thalib sembuh. Dan Rasul pegangkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Dan jadilah Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang pasukan Khaybar. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa. Ini menarik ya. Orang yang berharap tidak dapat, yang berhalangan malah dapat. Itu rahasia yang menarik dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta-minta datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apa kabarmu? Adakah yang perlu aku bantu? Terus malam itu mereka lalu lalang di hadapan Rasul, tidak diberi oleh Rasul, bahkan yang sakit yang diberi oleh Rasul. Di antara hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa adalah hadis tentang dia mengajak anaknya yang sedang, ya masih kecil anaknya, belum akil, belum balik. Dia mengajak anaknya untuk makan bersama Rasul alaihi salatu wassalam dari sebuah pinggan yang sama. Ini budaya seperti ini hampir hilang di sisi kita. Masing-masing punya piring. Ini piring ayah, ini piring ibu, ini piring anak-anak. Begitu ya. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam itu sering makan bersama keluarganya dari satu bejana. Bahkan sering makan bersama sahabat-sahabatnya yang lain dari satu bejana. Ini budaya ini hampir hilang di sisi kita sebagai kaum muslimin. Kalau pengen lihat yang paling dekat mungkin ke pondok-pondok. Rasul makan, lewatlah Salamah bin Al-Aqwa, ya, beserta anaknya Amr bin Salamah. Kemudian Rasul panggil, "Hai Salamah, sini, ikut makan." Maka Salamah mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku ajak anakku." Karena yang dipanggil adalah Salamah, maka harus minta izin. Boleh gak anaknya ikut? Ini adab. Jadi kalau kita yang diundang, kita tidak boleh mengajak orang lain untuk ikut kepada undangan tersebut sebelum diizinkan oleh orang yang mengundang. Ini adab. Boleh, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka duduklah Rasul beserta Salamah, beserta anaknya Amr atau Umar, dan beberapa orang sahabat mengelilingi makanan. Dan mereka makan, tapi namanya anak-anak. Maka Amr atau Umar bin Salamah ini tangannya bergentayangan di hadapan bejana itu. Ada di sana, camat begitu ya. Hah? Padahal yang di sana itu jauh dari sisi dia, camat. Dia langsung makan, bahkan dengan tangan kiri dia makannya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada Amr bin Salamah? "Ya gulam, qul samillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik." Hei anak, makanlah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat di sisimu. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa tentang kisah perbuatan anaknya. Sedikit. Kenapa sedikit? Seperti yang saya isyaratkan tadi, dia menyibukkan diri dengan peperangan.
Dan memang seperti itu, kaum muslimin harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang menonjol di satu bidang, maka dia jadikan kemampuan dia yang menonjol di satu bidang itu dengan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kan begitu? Karena hampir tidak ada manusia yang menonjol pada seluruh bidang. Itu disadari oleh Salamah bin Al-Aqwa. Maka dia tidak menyibukkan diri dengan selain perang. Kenapa? Salamah bin Al-Aqwa ini adalah orang yang sangat cepat sekali larinya. Di awal saya katakan, kalau di hari ini dikatakan ada orang yang bisa berlari secepat kuda, itu seakan-akan omong kosong. Tapi Salamah bin Al-Aqwa ini memang betul-betul larinya secepat kuda dan selama kuda. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak ceritakan langsung ke sana. Karena dari perjalanan hidup Salamah bin Al-Aqwa ada 3 hal yang sangat menarik yang saya akan ringkas. Hal pertama, kisah keislamannya. Salamah bin Al-Aqwa asal muasalnya adalah orang Yahudi, yang kemudian dia punya kebiasaan menggembala kambing di sekitar Madinah. Maka pada suatu hari ketika dia sedang asik menggembala kambing, dia lihat di sana ada serigala yang menerkam kambingnya. Dan kita tahu ya, serigala itu larinya tidak pelan, cepat larinya. Maka Salamah bin Al-Aqwa langsung nguber serigala tersebut dan berhasil merampas kambing. Ketika dia berhasil merampas kambing tersebut, sang serigala diam. Kemudian serigala duduk, yang menyebabkan Salamah bin Al-Aqwa malah heran, kok nggak nyerang saya? Kemudian serigala itu berbicara. Nah, ini sesuatu yang betul-betul di luar akal kita. Serigala itu berbicara. Apa kata serigala itu kepada Salamah bin Al-Aqwa? Hei hamba Allah, engkau telah merampas rezekiku. Hei hamba Allah, engkau telah merampas rezekiku. Maka Salamah bin Al-Aqwa seakan-akan hilang akalnya. Kemudian dia mengatakan, menakjubkan, ada seekor serigala yang berbicara. Maka serigala itu kembali menyaut perjawaban Salamah bin Al-Aqwa sambil mengatakan, yang lebih menakjubkan ada orang dari Yasrib, ada orang yang sekarang sedang berada di Yasrib. Yasrib itu Madinah, yang dia mengaku sebagai nabi dan penerus ajaran nabi-nabi sebelumnya. Serigala itu ngomong kayak gitu. Yang lebih menakjubkan daripada urusanku ini, di Yasrib sana, karena yang namanya menggembala kambing nggak di tengah kota, pasti di pinggir-pinggir kota. Dan penggembala kambing di tanah Arab itu biasanya nggak pulang-pulang selama berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ya? Jalan dari satu titik ke titik yang lain. Sampai sekarang tradisi itu masih ada, khususnya di Arab Saudi Selatan, perbatasan Yaman. Masih banyak yang menggembala kambing nggak pulang-pulang. Kalau kita menggembala kambing kan pergi pagi pulang sore. Mereka nggak pulang-pulang, bahkan sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan nggak pulang-pulang. Hidupnya betul-betul sama kambing. Kaget Salamah ketika mendapatkan kabar seperti itu. Yang lebih menakjubkan adalah di Yasrib sana ada orang yang mengaku sebagai nabi, yang kemudian dia merupakan penerus nabi-nabi sebelumnya. Lebih hilang lagi akalnya Salamah. Sebelum dia sempat kemudian sadar, bukan sadar gara-gara pingsan, bukan. Ini menakjubkan, ada binatang serigala berbicara. Dia jumpai serigala itu kabur. Maka kemudian Salamah bin Al-Aqwa bersegera pulang ke Madinah. Dia sisir dari ujung utara sampai ujung selatan kota Madinah, timur dan barat. Dia cari siapa orang yang mengaku sebagai nabi, dan dia jumpa Muhammad, yakni Rasul. Kemudian Salamah menjumpai Rasul alaihi salatu wassalam sedang bersiap-siap mengerjakan sholat. Salamah mengatakan kepada Muhammad pada saat itu, Rasulullah, ya Muhammad, engkau yang mengaku sebagai nabi. Rasul tidak dengar. Bukan tidak dengar, Rasul biarkan. Kemudian Salamah bin Al-Aqwa mengulangi lagi,
Rasul katakan kepada Bilal, Bilal, iqamatlah. Oh, ternyata lagi mau ditegakkan sholat. Maka setelah selesai sholat, Rasul alaihi salatu wasallam berpaling, mana orang tersebut? Rupanya Salamah melihat dari pinggir-pinggir Masjid Nabawi kaum muslimin ruku dan sujud dengan gerakan yang hampir sama, bacaan, dan itulah salah satu asbab masuknya Islamnya Salamah bin Al-Aqwa, selain serigala yang berbicara kepada dia. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara ngelihat orang sholat ya. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara dengar azan. Betapa banyak orang masuk Islam gara-gara ngelihat ada orang-orang sedang tawaf. Ini ngapain sih orang-orang ini? Hati dia tergerak, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadanya hidayah Islam. Mana orang tadi, kata Rasul alaihi salatu wasallam? Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, saya, wahai Muhammad. Masih Muhammad dia manggil, dia belum Islam. Apa yang hendak engkau kabarkan? Maka Salamah bin Al-Aqwa mengkabarkan, tadi saya di gurun pasir menjumpai seekor serigala yang mengatakan bahwasanya bla bla bla. Dia ceritakan. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Sadaqa. Betul itu. Walazi nafsi biyadi la yakumus sa'ah hatta yakalam shiba'an. Betul itu. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam membenarkan kabarnya Salamah bin Al-Aqwa. Betul itu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti binatang buas berbicara kepada manusia. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dengan hadis inilah, dengan peristiwa inilah, minimal dengan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama gara-gara dia diajak bicara sama serigala. Peristiwa kedua karena dia memperhatikan kaum muslimin sholat, maka masuk Islamlah Salamah bin Al-Aqwa. Ini kisah yang menarik yang menunjukkan kepada kita kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wasallam, bahwasanya binatang-binatang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk itu semua. Kisah yang kedua, maka Salamah bin Al-Aqwa setelah dia masuk Islam, dia menyadari kemampuan dirinya, yakni dia adalah pelari yang cepat, fisiknya kuat ya, maka dia tidak ingin sia-siakan. Dia tidak ingin sia-siakan waktunya kecuali menemani Rasul alaihi salatu wasallam berperang. Ada sebuah peperangan yang bernama Zatul Qirat, atau ada sebagian ulama yang mengatakan Zatul Qart. Ya, ini ada peperangan yang namanya Zatul Qirat atau Zatul Qart. Rasul alaihi salatu wasallam biasa mempercayakan kepengurusan ternak, baik itu unta, kuda, kambing. Biasanya kuda untuk dipakai berperang, unta itu untuk mengangkat barang, kambing itu untuk konsumsi. Biasanya begitu. Rasul mempercayakan unta, kambing, kuda untuk diurus oleh beberapa orang. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mempercayakan ini kepada seseorang yang dikatakan namanya adalah Uyainah al-Hisan. Namanya aja Uyainah al-Hisan. Hisan itu kuda. Mungkin gara-gara dia akrab sama kuda, ya udah digelarin aja Uyainah si tukang kuda gitu kali ya. Dan ini maklum ya, makruf. Kenal bapak itu gak? Oh, bapak yang betet itu, maksudnya penjual burung betet gitu kan. Uyainah al-Hisan. Maka ada seseorang yang bernama Abdurrahman al-Fazari dari suku Fazarah bersama pasukan kecilnya membunuh Uyainah bin Hisan ini. Membunuh Uyainah bin Hisan, melarikan kuda-kudanya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat, padahal itu kuda untuk dipakai berperang.
Dan ketika mereka melarikan kuda Rasulullah SAW, ternyata ketahuan oleh Salamah bin Al-Aqwa. Maka Salamah bin Al-Aqwa mengatakan kepada para sahabat, berteriak, as-sahabah, as-sahabah, as-sahabah. Maksudnya memanggil para sahabat, agar para sahabat kemudian bersama-sama dengan dirinya untuk apa? Menghalangi kuda itu dibawa kabur oleh musuh-musuhnya Rasulullah SAW ini. Tapi dia perhatikan orang-orang ini pelan sekali larinya, jalannya ke arah dia. Dan dia ada di atas bukit, si Salamah bin Al-Aqwa ini. Ketika dia melihat ke arah kiri, ini orang-orang kafir ini, kaum musyrikin Quraisy ini sedang lari menjauh, membawa kuda-kudanya Rasulullah SAW. Ketika dia lihat ke arah kanan, sahabat-sahabat Rasul itu pelan dia rasa menyambut panggilannya. Nggak sabar Salamah bin Al-Aqwa, maka Salamah bin Al-Aqwa berlari nguber pasukan orang-orang yang membawa kabur kudanya Rasul SAW ini. Dia uber sambil kemudian dia menenteng busur panahnya dan anak panahnya, dia hujani orang-orang tersebut dengan panah, sehingga orang-orang tersebut kaget. Jangan-jangan ada sepasukan orang yakni kaum muslimin yang sedang nguber kita. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak lihat siapa-siapa, karena Salamah bin Al-Aqwa langsung bersembunyi di balik pohon. Ketika mereka tidak lihat siapa-siapa, mereka kabur lagi. Salamah bin Al-Aqwa nguber lagi sambil menghujani anak-anak panah, dan mereka mengira ini pasukan bertambah besar. Maka ketika mereka melihat ke belakang, tidak diketemukan siapa-siapa, karena Salamah bin Al-Aqwa sembunyi lagi di balik pohon. Sampai kemudian kuda-kuda tunggangan mereka, orang-orang ini terjatuh. Sampai kemudian mereka, yakni orang-orang Fazarah ini, hatinya menjadi kecut. Menjadi kecut itu jangan-jangan ada pasukan goib yang nguber mereka. Enggak, bukan pasukan goib. Salamah bin Al-Aqwa yang nguber dia. Bukan orang goib, bukan betul-betul orang. Anda bisa bayangkan bagaimana ada seseorang yang mampu nguber atau menyimbangi cepatnya lari seekor kuda. Tidak bisa dibayangkan. Maka kemudian orang-orang Fazarah ini meninggalkan kuda-kudanya Rasulullah SAW. Maka kemudian Salamah mendekatinya dan menuntun pelan-pelan menuju tempatnya. Para sahabat baru sampai, kata Salamah, kemana saja kalian? Kisah ini kisah yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqahnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian ada seseorang yang dikatakan sebagai sahabat yang larinya paling cepat, larinya kemudian bisa mengimbangi cepatnya seekor kuda dan memiliki ketahanan yakni tenaga kuda, dialah Salamah bin Al-Aqwa. Dan saya rasa lari di pegunungan nggak semudah lari di jalan raya atau di trek jogging. Kalau di trek jogging itu enak ya, lurus gitu ya. Kalau lari di pegunungan bukit nggak semudah lari di jalan raya, nggak semudah lari di jalan raya atau trek jogging. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kisah ketiga. Pada awal sekitar tahun 6 Hijriah, Rasul berjanji kepada para sahabat, kita ingin yakni umrah. Jadi Rasulullah SAW semenjak hijrah dari Mekah menuju ke Madinah belum pernah masuk ke Mekah. Dan para sahabat rindu pengen masuk ke Mekah karena itu kampung halaman mereka. Mereka senantiasa kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan kita bisa ke Mekah ini? Ya. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kapan kita bisa ke Mekah? Oleh Umar bin Khattab, Umar mengatakan, apakah kalian hendak mengingat-ingat masa jahiliyah kalian yang lain, yang dulu? Diceletukin sama Umar. Hei Umar, kata Utsman bin Affan, bukan itu. Itu kampung halaman kita. Betul itu Utsman? Kata Umar bin Khattab.
Ya jadi Umar bin Khattab sama, ya maklumnya tabiat orangnya. Kata Umar bin Khattab, apakah kalian hendak mengingat-ingat masa jahiliyah kalian yang dahulu sehingga pengen balik lagi ke Mekah? Tapi kemudian Rasulullah SAW memutuskan kita akan umrah nanti. Maka masuklah tahun ke-6 Hijriah, para sahabat sudah bergembira, khususnya sahabat-sahabat yang orang Mekah. Maka mereka yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengumpulkan perbekalan, berjalan dari Madinah menuju ke Mekah. Ya. Ketika sampai daerah Utsman itu 80 km dari Mekah. Jauh masih ya. 80 km dari Mekah. Maka tersiarlah kabar bahwasanya orang-orang Quraisy hendak menghalang-halangi Rasul beserta para sahabat masuk ke Mekah. Utsman itu masih ada sampai sekarang. Utsman itu masih ada sampai sekarang. Ya. Tersiarlah kabar bahwasanya orang-orang Quraisy hendak menghalangi Rasul beserta para sahabat masuk ke Mekah. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, hendaklah ada di antara kita yang pergi ke Mekah untuk menyampaikan tujuan kita masuk ke Mekah bukan untuk berperang, tapi untuk ziarah umrah. Kita nggak bawa apa-apa, yakni nggak bawa alat senjata perang, nggak. Kita masuk ke sana tujuannya untuk umrah. Ya? Maka Rasul mulai, Abu Bakar, hendaklah engkau ke sana. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya ke sana seorang diri, betapa engkau mengetahui permusuhan yang keras dari orang-orang Quraisy terhadap diriku. Jadi Abu Bakar memberikan pertimbangan. Bukan Abu Bakar pengecut, bukan. Tapi Abu Bakar memberikan pertimbangan. Hendaklah kemudian yang diutus orang-orang yang memang bisa diterima oleh orang Quraisy. Bagaimana mungkin kita mengutus seseorang yang orang ini langsung kemudian diblok gitu ya? Udah, Anda nggak pengen dengar omongan ente Abu Bakar. Ente kan begini, gimana bisa terjalin komunikasi? Ini kan teknik ya Pak ya. Kita mengutus seseorang, orang ini sudah dibenci. Selesai, nggak ada pembicaraan. Apa kata Umar? Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidak wahai Umar, saya mengkhawatirkan dirimu. Ini bukannya bicara malah bikin ribut nanti Umar di Mekah. Nah, ya kan? Enggak. Ketika Abu Bakar mengatakan begitu, Umar, saya Rasul. Enggak Umar, duduk. Aku mengkhawatirkan dirimu. Jangan-jangan bukannya menyampaikan maksud, tapi malah bikin sesuatu yang... Diam Rasul, Abu Bakar, Umar. Kemudian Rasul berbicara kepada Abu Bakar dan Umar, siapa menurut kalian? Menurut Abu Bakar dan Umar, ini pentingnya musyawarah. Bahkan Rasul SAW sebagai Nabi dan Rasul yang keputusannya pasti tepat, itu mengajak musyawarah sahabatnya. Iya kan? Siapa menurut kalian setelah Abu Bakar gak bisa, Umar dilarang Rasul, siapa menurut kalian? Maka kata Umar, saya tidak memandang orang yang lebih layak setelah engkau tidak menyukai kami, melainkan Utsman. Karena Utsman adalah orang yang dicintai oleh orang-orang Quraisy. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Quraisy. Oh ya betul Utsman. Kita tahu ya orang-orang kafir Quraisy begitu mangkalnya sama Abu Bakar dan Umar. Tapi sedikit kita jumpai permusuhan mereka kepada Utsman. Ya, maka Utsman berangkat seorang diri dari Utsman menuju Mekah 80 kilo. Kemudian Utsman menyampaikan maksudnya bukan hendak berperang nyerbu Mekah, bukan, pengen umrah. Apa kata orang-orang Quraisy? Tidak diterima. Walaupun pengen umrah nggak boleh. Begitu. Malahan kemudian Utsman bin Affan dalam tanda kutip disekap oleh orang-orang Quraisy. Setelah kemudian menyampaikan itu bukan dilepas, malah kemudian Utsman ditawan. Sehingga sampailah kabar ke telinga Rasul bahwasanya Utsman bin Affan mati.
Begitu? Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengumpulkan 1.400 sahabatnya, 1.400 yang waktu itu ikut dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah. Rasul mengumpulkan 1.400 orang sahabatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah, yang kemudian mengajak mereka untuk berbaiat membela Utsman bin Affan. Ya, maka itulah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Maka para sahabat 1.400 orang tidak ragu-ragu membaiat Rasul alaihi salatu wasallam sehidup semati dalam rangka membela darahnya Utsman bin Affan karena tersebar kabar Utsman mati. Begitu. Kemudian Rasul memperhatikan mana Salamah. Setelah seluruhnya berbaiat, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ini Utsman. Sebenarnya itu isyarat Utsman gak mati. Ini baiat untuk Utsman, sambil Rasul alaihi salatu wasallam meletakkan tangan kirinya di atas tangan-tangan yang lain. Karena baiat itu seperti hompimpah ya Pak ya. Baiat itu seperti hompimpah. Jadi Rasul meletakkan tangan kirinya di atas tangan-tangan sahabat yang lain. Maka Abu Bakar punya firasat, Utsman gak mati. Kalau mati bagaimana diwakilkan dengan seseorang yang masih hidup, yakni Rasul. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak ada baiat yang lebih mulia daripada baiatnya Utsman pada Hudaybiyah. Karena kita berbaiat dengan tangan-tangan kita, adapun Utsman berbaiat dengan tangannya Rasul. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya? Ini baiatnya Utsman. Setelah Rasul mengambil baiat dari 1.400 orang sahabat, Rasul melihat mana Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, saya wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berbaiat? Sudah wahai Rasulullah. Ya Rasul mungkin lupa 1.400 bukan jumlah yang sedikit Pak. Mengapa engkau tidak berbaiat? Sudah wahai Rasulullah. Kalau begitu baiat lagi. Maka Salamah bin Al-Aqwa berbaiat sekali lagi. Dan kata Salamah bin Al-Aqwa, seluruh sahabat hanya berbaiat sekali pada baiatur ridwan, saya 2 kali. Hah? Dia sudah berbaiat. Ditanyakan oleh anaknya Amr bin Salamah, ya bapak, engkau sudah berbaiat sebelumnya? Sudah. Kata Anas bin Malik, iya saya melihat bahwasanya Salamah berbaiat kepada Rasul. Berarti betul, tapi Rasul nggak tahu, nggak ngelihat. Maklum 1.400. Amr bin Salamah bertanya kepada bapaknya, baiat untuk apa itu wahai bapak? Baiat untuk setia membela darahnya Utsman. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, betapa mulianya Salamah bin Al-Aqwa. Seseorang sahabat yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat, kemampuan lari, tenaga yang hebat. Yang kedua, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya Salamah bin Al-Aqwa adalah orang yang masuk Islam lewat perantaraan pengkhabaran seekor serigala. Dari sini juga bisa kita lihat ada faidah, diantaranya adalah Rasul alaihi salatu wasallam mengajak musyawarah para sahabatnya. Dari sini juga bisa kita ambil pelajaran tentang yakni orang-orang kafir Quraisy itu, bahkan orang-orang kafir pada umumnya itu tidak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya sebenarnya nama Salamah itu asal muasalnya adalah nama bagi seorang laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bangun aja nih ada